Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, Panembahan Senopati konon memiliki hubungan spesial dengan Ratu Kidul. Cerita tersebut bahkan sudah dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa. Terlepas dari perdebatan tentang fakta atau mitos. Menurut legenda, Panembahan Senopati dan Nyai Roro Kidul adalah sepasang kekasih yang berperan besar dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam. Mereka memiliki kisah cinta yang penuh dengan liku-liku, romansa, dan misteri. Meski wujudnya tak ada yang tahu persis dan pasti, kecuali mungkin orang-orang tertentu, namun nama Ratu Kidul sudah tak asing di telinga masyarakat Jawa. Sosok Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Ratu Kidul secara umum kerap disamakan dengan Nyi Roro Kidul, meskipun sejatinya kedua sosok sangatlah berbeda. Kedua sosok tersebut selama ini memang sama-sama populer di masyarakat. Selain itu, keduanya juga sama-sama memiliki berbagai cerita mistis, unik, misteri dengan berbagai mitosnya. Dalam mitologi Jawa, Ratu Kidul konon merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Dalam beberapa catatan, ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri. Sedangkan Nyi Roro Kidul awalnya merupakan putri kerajaan Sunda, yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Karena itu dalam mitologi Jawa, Ratu Kidul dengan Roro Kidul disebutkan berbeda waktu dalam tahapan kehidupan. Nyai Roro Kidul adalah Ratu Laut Selatan yang elok rupanya. Ia adalah penguasa roh laut yang tinggal di Samudra Kidul atau Samudra Hindia. Ia juga dikenal sebagai Dewi Kadita, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang kena kutukan sehingga kulitnya menjadi busuk dan ia lari ke laut. Panembahan Senopati adalah pendiri Kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1587–1601. Ia adalah anak dari Ki Ageng Pemanahan, seorang pengawal Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Ia juga dikenal sebagai Danang Sutawijaya atau Raden Bagus Dananjaya. Semasa hidupnya, Panembahan Senopati dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijak dan memiliki visi besar untuk mempersatukan Jawa. Pada masa kepemimpinan Ki Ageng Pamanahan, status Mataram Islam hanyalah sebuah kadipaten di Kerajaan Pajang. Namun, setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada 1575 Masehi, Sutawijaya melepaskan diri dari Kerajaan Pajang dan mendirikan Kerajaan Mataram Islam pada 1582 Masehi. Pasca berhasil memerdekakan Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya mengembangkan wilayahnya hingga meliputi sebagian besar Jawa Tengah dan Timur, dan mengangkat dirinya jadi sultan dengan gelar Panembahan Senopati. Panembahan Senopati juga terkenal sebagai raja yang memiliki ilmu gaib dan kesaktian yang luar biasa, berkat bimbingan para wali dan hubungannya dengan Nyai Roro Kidul. Dalam Babat Tanah Jawi, disebutkan hubungan tersebut diawali dari sebuah perjanjian antara Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Suatu ketika, Senopati bersama 5 pengikutnya berangkat ke Lipura, sekarang Kawan Bantul. Di sana ada batu gilang berwarna yang indah. Di atas batu Senopati kemudian tidur. Tak lama kemudian,
datang Ki Jurumartani menyusul keponakan tercintanya. Menemukan Senopati sedang tertidur, Ki Jurumartani pun gusar dan langsung membangunkannya. "Nak, bangun," gertak Ki Jurumartani. "Kau ingin menjadi raja, tapi enak-enak tidur saja." Ketika itu, muncul bintang sebesar kelapa jatuh dari langit. Senopati terbangun dan berbicara kepada bintang jatuh itu. Dalam jawabannya, seperti diceritakan Babat Tanah Jawi, bintang jatuh itu meramalkan terkabulnya doa Senopati. Bintang itu juga bilang bahwa cicit Senopati masih akan menjadi Raja Mataram. Tapi ketika itu kerajaannya akan musnah disertai banyak gejala alam. Wangsit dari bintang itu tak urung membuat Raden Bagus Dananjaya atau Raden Ngabehi Saloring Pasar, nama Panembahan Senopati, gelisah. Dalam pikirannya, sudah waktunya dia mengambil alih kerajaan Pajang. Kegelisahan itu ditangkap Ki Jurumartani. Dia mengingatkan, ucapan bintang bercahaya itu tak lain suara gaib yang belum tentu benar. Panembahan Senopati pun bingung. "Kalau menurut nasihatku, mari bersama memohon kepada Allah, segala yang sulit semoga dipermudahkan. Mari berbagi tugas. Kamu pergilah ke Laut Kidul, sementara aku akan ke Gunung Merapi. Mari kita bersama-sama berangkat," kata Jurumartani. Panembahan Senopati lantas menuju Kali Opak, dia terjun ke sungai berenang mengikuti aliran air. Di muara dia berjumpa dengan ikan olor Tunggul Wulung yang berutang budi kepadanya. Ikan itu menawarkan bantuan dengan menjadikan punggungnya sebagai tempat duduk. Senopati kemudian naik ke darat dan berdoa kepada Allah. Saat putra Ki Ageng Pamanahan itu berdiri di tepi samudera, mendadak muncul angin puting beliung bercampur hujan deras. Badai itu mendatangkan suara mengerikan. Gelombang setinggi gunung bergulung-gulung, membuat pohon-pohon di pantai seketika ambruk. Air laut menjadi panas mendidih. Tak ayal, ikan-ikan mati menggelepar. Banyak juga ikan yang meloncat ke daratan, namun tetap juga menemui ajal lantaran menghantam batu karang. Kejadian alam itu kemudian menarik perhatian penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, serta membangunkan Nyi Roro Kidul yang sedang beristirahat di pembaringannya yang bertabur emas, berhias intan, berlian dan batu mulia lainnya. Mengapa huru-hara ini terjadi? Tak lain itu dampak dari kekuatan doa yang dipanjatkan Panembahan Senopati kepada Yang Maha Kuasa. Prahara itu tak urung mengejutkan penguasa kerajaan Laut Selatan, seorang ratu cantik jelita, Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Dia pun membatin, "Selama hidupku, belum pernah aku menyaksikan laut seperti ini. Kenapa ini? Apa kena goro-goro? Apa karena matahari jatuh? Atau apa mau kiamat?" kata Roro Kidul, disarikan dari buku Babat Tanah Jawi. Bukan tanpa alasan Panembahan Senopati mendatangi Laut Selatan. Langkah kakinya atas perintah sang paman, Ki Jurumartani. Dia lalu memperlihatkan diri kepada Panembahan Senopati. Mendekat, lalu bersujud di kaki Panembahan Senopati dan berkata dengan hormat, "Semoga berkenan menghilangkan sedih hati agar hilang pula huru-hara ini. Kasihanilah, sebab laut ini saya yang jaga,
kata Nyi Roro Kidul. Setelah mendengar suara Nyi Roro Kidul, Penembahan Senopati begitu gembira hatinya. Selesai berdoa, alam pun kembali seperti sedia kala. Prahara pun berhenti. Ikan-ikan yang mati hidup lagi. Nyi Roro Kidul menyembah dengan gerakan menggoda, dan pulang kembali ke samudera. Melihat Ratu Kidul, Panembahan Senopati ternyata tergoda oleh kecantikan penguasa laut tersebut, hingga tumbuh benih-benih asmara. Dia pun mengikuti berjalan di atas air menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Sesampainya di keraton bawah laut, Panembahan Senopati terkagum melihat perabotan yang tertata rapi di istana Ratu Kidul. Melihat keindahan istana bawah laut dan kecantikan Ratu Kidul, Panembahan Senopati pun benar-benar terpesona dan jatuh cinta pada sang ratu. Sutowijoyo betul-betul terkesima. Dia bahkan tak ragu untuk mengutarakan isi hatinya. "Nimas, saya ingin sekali melihat tempat tidurmu," ucapnya. Pernyataan itu bersambut, "Marilah tidak usah malu-malu, saya selalu menunggu, paduka empunya," tutur Nyi Roro Kidul. Panembahan Senopati 3 hari 3 malam tinggal di Laut Selatan. Di sana dia menghabiskan waktu untuk bermesraan dengan Nyi Roro Kidul. Di situ pula dia diberi petunjuk bagaimana bisa menjadi raja yang mampu menguasai manusia, jin dan peri.